Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillah. Ini siapa aja yang nggak masuk sekarang? Banyak. Siapa? Ada berapa? Ada ini. Berapa siswa? Absennya? Ya. Agustin Wardatul Jannah. Sakit. Amel Ma'rifatul Laili. Sakit. Anggi Fikriyatul Hasanah. Sakit juga? Hadir. Hadir. Mana? Asifatul Khafifah. Aurelia Andika Putri. Citra Nabila Putri. Dita Oktavia. Firdausah. Hasanatul Munawaroh. Kamilatul Khairah. Mega Widya Lestari. Maifatul Laila. Nadiratul Aini. Novita Sari. Nurma Aprilia. Nurul Ma'rifah. Putri Amelia Agustin. Siti Aisyah. Siti Ayu Nur Soleha. Siti Khalifatul Aini. Siti Sarifatul Aini. Titis Susanti. Uni Naila Al-Firdausi. Faridatul Ma'rifah. Wendy Destiana Putri. Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang APBN dan APBD. Coba saya sekarang mau bertanya. Jelaskan pengertian APBN. Coba. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat, berisi daftar pendapatan dan pengeluaran negara untuk 1 tahun anggaran. Untuk 1 tahun anggaran. Yang coba kan ya. Jelaskan pengertian APBD. Coba. APBD dikelola pusat, sedangkan APBN dikelola pemerintah daerah. 2. APBN ditetapkan Presiden dan DPRD, sedangkan APBD ditetapkan di Kepala Daerah dan DPRD. Coba yang pengertian APBD. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan serta menyeluruh daerah selama 1 tahun anggaran. Itu tentang tujuan utama APBN dan apa? Pengertian APBD ya? Ya, itu APBD. Sekarang kita lanjut ke materi dasar-dasar perpajakan. Ada yang tahu? Tidak. Dasar-dasar perpajakan, ada yang tahu? Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Jadi, contoh ya, kalau kita bayar pajak, uangnya tidak langsung kembali ke kita,
tapi digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Misal kayak jalan itu di apa? Menggunakan uang pajak, itu uang kita. Contoh yang dikenakan pajak apa saja? Sepeda, mobil, ya, itu dikenakan pajak. Ini adalah apa? Iuran pajak adalah iuran wajib. Ini apa? Pajak ini sifatnya memaksa, tapi sudah ada undang-undang. Udah ngerti pengertian pajak? Ya. Selanjutnya ke asas pemungutan pajak. A. Asas domisili. Dalam asas ini, negara tempat tinggal berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tanpa melihat sumber penghasilan diperoleh dan tanpa melihat kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Asas domisili. Menurut kalian, kalau seseorang kerja di luar, apa? Menurut kalian, kalau seseorang kerja di luar negeri, dia bayar pajak di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal seseorang, asas domisili ya. Seorang warga Indonesia bekerja secara online untuk perusahaan di Amerika, tetap wajib bayar pajak di Indonesia karena dia tinggal di Indonesia. Walaupun kerja di mana? Walaupun kerja di Malaysia, di Singapura, tetap bayar pajaknya di Indonesia. Kedua, asas sumber. Menurut asas ini, menurut asas ini, negara yang menjadi tema sumber penghasilan seseorang berhak memungut tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak. Asas sumber. Kalau kamu kerja di Indonesia, meskipun kamu orang luar negeri, tetap dikenakan pajak di Indonesia. Kan sekarang udah aja itu. Di yang orang-orang Cina kerja di Indonesia itu tetap dikenakan pajak Indonesia. Itu yang dinamakan asas sumber. Kayak orang misal orang Jepang bekerja di Jakarta, dia bayar pajak ke Indonesia. Karena penghasilannya bersumber dari Indonesia. Siapapun, walaupun orang mana, kalau bekerja di Indonesia, itu tetap bayar pajaknya di Indonesia. Itu yang dinamakan asas sumber. Ketiga, asas kebangsaan. Jadi asas sumber sama asas domisili. Iya. Yang ketiga asas kebangsaan. Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang, sehingga yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut. Kalau kalian warga Indonesia kerja di luar negeri, tetap bisa dikenai pajak oleh Indonesia. Sama kayak yang asas domisili. Asas kebangsaan sama asas domisili ini sama. Contoh, misal Amel Pak lagi ada? Nurma Priya. Misal Mbak Nurma ini kerja di Jepang. Dapat penghasilan di Jepang. Tapi asas kebangsaannya di Indonesia. Lahir di Indonesia, kerjanya di luar negeri. Asas kebangsaannya tetap Indonesia. Itu tetap dikenai pajak di Indonesia. Paham? Asas kebangsaan sama asas
Sini ini sama ya? Ya. Lanjut. Paham kan? Pengertian pajak, asas pungutan pajak. Yang unsur-unsur pajak. Subjek pajak. Subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang wajib membayar pajak kepada negara. Misalnya, kamu kerja dan punya penghasilan, nanti kamu jadi subjek pajak. Paham? Misal, ini subjek pajak adalah pihak yang wajib membayar pajak kepada negara. Misal, Pak Norma, punya penghasilan. Berarti Pak Norma ini jadi subjek pajak yang harus membayar kepada negara. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Ini ya, kalau kamu dapat gaji itulah objek pajaknya. Tadi kan yang subjek pajak mbaknya kan yang jadi subjek pajak. Kalau ini sekarang gajinya. Kalau Mbak Nurma dapat gaji itulah yang jadi objek pajak. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Ya. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak itu seperti aturan berapa persen dari pendapatan atau harga barang yang harus dibayar sebagai pajak kepada pemerintah. Contoh ya, misalnya Mbak Nurma memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan dan tarif pajaknya 10%. Maka pajak yang harus dibayar sama dengan 10% dikali 5 juta. Jadinya 500.000. 10% dari 5 juta berapa? 500.000. Jadi semakin besar penghasilan atau nilai barang, maka jumlah pajak yang dibayar juga bisa semakin besar tergantung tarif pajaknya. Jika penghasilannya kalian tambah banyak 10 juta, berarti bayar pajaknya 1 juta gitu. Jadi semakin besar penghasilan, maka semakin tinggi tarif pajaknya. Paham? Yang terakhir, fungsi dan manfaat pajak. Fungsi anggaran. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contoh, uang pajak digunakan untuk membangun jalan, sekolah. Itu yang dinamakan fungsi anggaran. Dinamakan fungsi anggaran itu. Uang pajak digunakan untuk membangun jalan, sekolah. Itu. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat. Contoh, pemerintah mengenakan pajak tinggi pada rokok dan minuman keras agar konsumsi menurun. Itu ya. Rokok itu pajaknya tinggi. Kenapa? Agar konsumsinya menurun. Itu yang dinamakan fungsi mengatur. Jadi fungsi pajak ini banyak. Paham fungsi mengatur? Ya. Yang ketiga fungsi
meratakan pendapatan. Pajak fungsi menentukan kembali pendapatan masyarakat agar lebih adil. Pajak dana orang kaya digunakan untuk program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Ini meratakan pendapatan. Jadi ya, untuk pendapatan yang tinggi itu pajaknya semakin tinggi. Kalau pendapatannya semakin rendah, pajaknya semakin rendah. Itu fungsi meratakan pendapatan. Yang terakhir, manfaat pajak sebagai sumber pendapatan negara. Ya, sebagai sumber pendapatan negara. Karena untuk membuat jalan itu sebagai pendapatan negara. Untuk pembangunan nasional, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, ini sama. Fungsi anggaran, manfaat ini hampir sama fungsi. Untuk pemerataan pendapatan kan sudah sama kan? Ya. Sebagai alat pengatur ekonomi sama. Sebagai alat pengatur ekonomi sama dengan fungsi pengatur. Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pajak digunakan untuk mengatur arus uang dan menjaga harga barang agar stabil. Itu yang dinamakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ada yang dapat PP di sini. PP itu di apa? Uang itu diambil dari pajak. Apa yang dikenakan pajak selain sepeda, mobil? Kalau sepeda listrik itu? Kenapa kok enggak? Karena bayar listrik. Karena bayar listrik. Listrik? Ada pajaknya enggak? Ada. Bisa enggak? Kok bisa ada? Bisa. Kenapa? Karena listrik itu termasuk objek pajak. Baik, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk menyediakan fasilitas umum, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak. Setiap warga negara turut berpartisipasi dalam membangun negara. Karena itu, kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua. Ini untuk tentang pajak. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Coba. Apa manfaat pajak bagi kehidupan sehari-hari? Manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan umum. Jadi, manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena membantu apa? Membantu pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan umum. Baik, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa agar hidup kita bermanfaat. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semangat kalian hari ini.
sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.